Kukira para pedagang sudah tidak percaya lagi pada kita. Kau harus bersedia menyerahkan kegadisanmu padaku. Jangan, Bang. Tidak apa-apa. Jangan. Pergilah kau bertapa sejenak guna menambah bekalmu dalam menghadapi si naga merah. Terimalah pedang tipis ampuh ini. Itu sudah takdir, Intan. Ayah, aku mohon doa restumu. Film dibuka dengan isak tangis seorang gadis yang ayahnya menjadi korban perampokan oleh naga merah. Tak berselang lama, muncul seseorang yang nampak baik, lalu menolong dan membawa sang gadis. Kenapa dia? Ayah. Cepat tinggalkan tempat ini. Sementara itu, Suromantro yang merupakan pengawal para pedagang di jalur selatan menuju utara merasa kewalahan untuk menghadapi para perampok pimpinan naga merah. Ternyata perbuatan si naga merah benar-benar tidak manusiawi. Tapi nama baik kita sudah jatuh di mata masyarakat. Sudahlah. Kukira para pedagang sudah tidak percaya lagi pada kita. Salah satu anak buahnya menawarkan untuk menyewa seorang pendekar yang tangguh dari selatan untuk menghadapi gerombolan naga merah yang sangat meresahkan para pedagang tersebut. Aku punya kenalan orang-orang yang lebih tangguh lagi. Asal bayarannya lebih tinggi, dia pasti mau. Baik, aku percaya kepadamu. Walau ku bayar mahal sekalipun. Gadis yang bernama Intan Sari ini akhirnya ditampung oleh sang penolong. Ia pun meminta diantar pulang ke selatan untuk menemui sang ibu. Antarkan aku ke negeri selatan. Soalnya, aku harus memberitahu pada ibuku. Tapi sebelum itu, kau harus bersedia menyerahkan kegadisanmu padaku. Laki-laki yang ada di hadapannya ini lalu dengan cepat melucuti pakaiannya. Intan lalu dibaringkan di atas ranjang. Ia pun berusaha bangkit. Jangan macam-macam ya. Nah, jangan coba-coba menolak permintaanku. Akulah naga merah. Nyatanya sang penolong ini adalah naga merah, pimpinan perampok yang sangat ditakuti. Naga merah dengan beringas membaringkan kembali tubuh Intan, namun ia berusaha meronta-ronta. Tangor! Cepat Tangor! Ya, Juragan. Ikat dia. Baik, Juragan. Disarangnya di atas sebuah bukit, naga merah mengawasi para anak buahnya yang sedang berlatih. Ia lalu mengambil seekor ayam bakar dan melahapnya. Sesaat kemudian, anak buahnya menangkap seorang wanita berbaju merah. Ia adalah Ranti, pendekar wanita yang mencari Intan, kakaknya yang ditawan oleh naga merah.
Toras si mata satu berusaha menggodanya. Dengan cepat Ranti memukulnya. Toras mata satu. Sepanjang perkelahian ini dilanjutkan di luar saja. Betina, sini kau. Ayo sini. Ranti lalu menghampirinya dan meladeni tantangan duel dengan Toras. Dengan cepat ia menghindar lalu melayangkan pukulan demi pukulan yang menghantam Toras. Anak buah naga merah ini pun tersungkur jatuh. Melihat anak buahnya tak mampu mengalahkan Ranti, si naga merah lalu menghajarnya. Tagor, bunuh dia. Sebuah pukulan mengenai Ranti. Ia lalu menerjang dan melayangkan pukulan telak ke dagu Tagor. Kembali melihat anak buahnya tersungkur, naga merah lalu memerintahkan untuk meringkus Ranti. Ia pun merapal salah satu ilmunya, yaitu ajian sisik naga hitam. Ranti pun merintih kesakitan. Dari kulit wajahnya muncul sisik-sisik besar hingga di kedua lengannya. Ranti dibiarkan pergi dengan iringan tawa terbahak-bahak para gerombolan ini. Semakin jauh Ranti melangkahkan kakinya, sisik-sisik besar tersebut semakin banyak muncul dan menutupi sebagian tubuhnya. Sementara itu, Suromantro berusaha meyakinkan seorang saudagar agar ia bisa mengawal barang dagangan saudagar tersebut. Ia pun membawa seorang pendekar yang bernama Sonta. Seseorang yang memiliki keberanian dan ketangkasan yang tangguh. Ini orangnya. Saya Sonta. Mudah-mudahan saja agar barang-barang kami selamat sampai ke utara. Setelah sepakat, Suromanto dan Sonta lalu pamit. Saat bersamaan datang putri sang saudagar, Sri Kandi. Nah, kalau Bapak dan Ibu jadi berangkat, saya minta pulangnya dibawakan kain songket yang bagus ya, Bu. Oh, boleh, boleh. Asalkan kau harus bisa jaga rumah. Keesokannya, saudagar dan rombongannya nampak dikawal oleh Suromantro dan Sonta. Mereka pun harus melewati daerah kekuasaan dari gerombolan naga merah itu. Sego, salah satu anak buah naga merah, melihat rombongan saudagar ini dan langsung melaporkannya kepada sang pimpinan perampok tersebut. Juragan, rombongan itu telah memasuki daerah perbukitan naga merah. Iya. Kalian ikut aku. Cepat. Cepat. Ayo cepat. Tak berselang lama, saat memasuki wilayah naga merah, rombongan yang dikawal oleh Suromanto ini pun diserang. Serang! Sonta pun harus meladeni serangan dari Sego, pria bertubuh kecil namun lihai dan cepat gerakannya. Suromanto berusaha menyelamatkan istri sang saudagar. Ia diserang oleh Tagor yang bersenjata cambuk.
Gerakan-gerakan lincah Sego bagai seekor kera dan cukup merepotkan Sonta. Di sisi lain, Suramantro dengan mudah bisa melumpuhkan Tagor. Sonta pun mengambil alih untuk melawannya. Lagi-lagi Sego datang menghadang dan membuat Sonta kewalahan. Naga Merah yang hanya memantau saja melihat sang istri saudagar menghampiri suaminya yang sudah tak bernyawa lagi. Ya Allah, Pak! Ia lalu merubah pakaiannya dan berusaha mengelabui istri saudagar tersebut hingga mempercayainya. Ada apa, Dek? Suamiku mati dibunuh para penyamun. Sabarlah, Dek. Jangan khawatir. Aku akan menolongmu. Ayo. Sementara itu, salah satu anak buah saudagar yang selamat menyampaikan keadaan sang saudagar kepada Sri Kandi. Rasa kenapa? Kami dirampok. Naga Merah. Dirampok. Ayah dan ibu di mana sekarang? Ayahmu dibunuh. Suromanto yang gagal mengawal sang saudagar lalu bertemu dengan Ranti yang sedang asik menyantap buah-buahan di atas sebuah pohon. Hei, kau itu siapa? Aku Ranti. Aku ingin mencari ayahku dan kakakku Intan Sari. Ranti lalu menghampirinya dan meminta bantuan kepada Suromanto untuk mengobatinya. Tolonglah saya diobati. Maaf, aku tak bisa. Namun tiba-tiba muncul suara bergemuruh bersamaan dengan kehadiran seorang kakek sakti. Suramantro, kalian harus bersatu dalam menghadapi Naga Merah. Manusia yang bermuka buruk ini adalah suruhan. Dengan kesaktiannya, makhluk berwajah menyeramkan ini lalu membuka sebuah lubang. Tubuh Ranti pun dibaringkan di atas pelepah daun pisang dan ditutupi jerami oleh Suramantro. Tak berselang lama kemudian, tubuh Ranti kembali mulus dan Suramantro pun membawanya pergi. Hilang. Iya, Berkat petunjuk Mbah Woro Sakti, tubuhmu sudah sembuh. iya. Terima kasih. Mari kita pulang ke rumahku saja. Di tempat lain, Sri Kandi berusaha mencari ayahnya dan menemukan jasadnya sudah tak bernyawa lagi. Ayah! 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 Ia lalu menguburkan ayahnya dan karena kelelahan, ia pun berbaring hingga malam. Tiba-tiba ia didatangi oleh Surotanto dan diberi sebuah petunjuk. Pergilah kau bertapa sejenak guna menambah bekalmu dalam menghadapi si Naga Merah durhaka. Keesokan paginya, Sri Kandi terbangun dan ia berniat melanjutkan perjalanan. Namun belum jauh kakinya melangkah,
ia disergap oleh para anak buah dari naga merah. Sri Kandi berusaha melawannya dengan kemampuan silat seadanya, namun ia dijerat oleh tambang yang kuat dan berhasil diringkus. Ada apa? Perempuan ini kami tangkap ketika menguburkan seseorang. Naga merah lalu menyiksa Sri Kandi dengan mencabuk dan menggantungnya di atas sebuah pohon. Malam harinya, Suromantro ditemani oleh Ranti dan Sonta menyusup ke sarang naga merah. Mereka berhasil membebaskan istri dari saudagar tersebut. Mereka pun dihadang dan diserang oleh anak buah naga merah. Namun dengan mudah mereka pun bisa melumpuhkannya. Tolong saya ambilkan air. Setelah anak buah naga merah menjauh, Sri Kandi lalu melepaskan ikatan di tubuhnya dan langsung melarikan diri. Sri Kandi kemudian menuju ke sebuah goa dan mengikuti petunjuk gaib yang ia dengar dengan melakukan semedi sehingga ia mendapatkan sebuah pedang pusaka. Sri Kandi, Raja Wali dari Selatan. Terimalah pedang tipis ampuh ini. Pakailah baju pusaka ini sebagai pelindung tubuh. Sri Kandi lalu langsung melesat menuju sarang naga merah dan berhasil membawa lari Intan, kakak dari Ranti. Kedua gadis ini pun lalu melepas lelah dengan bermandi ria di sebuah sungai yang jernih. Ayo. Di sini tidak ada orang. Ayo. Ya, aku sangat berhutang budi kepadamu atas kebebasanku yang sama sekali tidak aku duga. Itu sudah takdir, Intan. Aku hanya mengharap kau mau menemani aku untuk mencari ibuku. Sudah tentu, Sri. Aku akan menemanimu. Sementara itu di sarangnya, naga merah yang sedang asik berbincang dengan para anak buahnya dikejutkan oleh sebuah kepala yang dilemparkan seseorang. Ayo cepat! Siapa pelakunya? Cepat! Ayo cepat! Para anak buah naga merah ini pun langsung menyebar dan saat bersamaan Sri Kandi melesat dan menghadang. Ia pun lalu mencabut pedangnya dan menyabetkannya kepada para begundal tersebut. Pertarungan di sisi lain, Ranti gagal melindungi kakaknya, Intan yang terkena senjata tajam. Begitu juga dengan Sonta. Mampus
Ranti lalu mengejar Thoras. Mereka pun berduel dengan pedang di tangan masing-masing. Ranti bisa menghindar, lalu ia menghentak dengan pukulan dan mencengkram perut lawannya ini. Singkat cerita, naga merah muncul. Ia pun harus menghadapi dua pendekar tangguh yang menyimpan dendam kepadanya. Naga merah langsung mengayunkan tongkat berkepala tengkoraknya. Ranti tersungkur dan Sri Kandi melancarkan serangan dengan tangan kosongnya. Tendangan Ranti membuat naga merah tersungkur. Ia lalu mengeluarkan senjata tajam dari ujung tongkatnya. Sri Kandi pun lalu mencabut pedang pusakanya untuk menghadapinya. Suromantro yang melihat kedua pendekar wanita tersebut kewalahan, lalu langsung menerjang naga merah. Sebuah tusukan dari Ranti mengenai mata naga merah. Sri Kandi pun langsung mengarahkan pedang ke lehernya. Akhirnya mereka pun berhasil melenyapkan si naga merah untuk selamanya. Film Raja Wali dari Selatan ini adalah film silat dengan budget yang murah meriah, dengan teknik perkelahian yang sangat biasa saja. Para pemerannya pun seakan berakting seadanya saja dengan skenario yang buruk. Memang ada nama Jan Bastian, aktor kawakan yang kerap membintangi film-film kelas menengah bawah yang memiliki akting bagus, namun tak membantu film ini lebih menarik lagi. Tunggu apa lagi? Kemunculan Yurike Prasetika juga tak begitu menggoda, selain sebuah adegan mandi yang tanpa sehelai benang tersebut. Film ini juga tak ada kaitannya dengan komik Raja Wali dari Utara yang 2 tahun kemudian baru dibuat filmnya dengan aktor laga nomor wahid yaitu Barry Prima. Walau dengan sutradara yang sama, S.A. Karim. Terima kasih atas dukungan kepada channel ini. Sampai jumpa dalam film Indo jadul lainnya. Salam jadul, mantap.